Sebentar lagi kita akan mengikuti upacara 10 November 2022. Namun jangan lupa subscribe, like, and share. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Pada pembina upacara, hormat! Right! Laporan Komandan Upacara kepada pembina upacara. Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November tahun 2022. Siap dimulai. Laksanakan. Peran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti oleh seluruh peserta upacara. Ada kartu balik? Ada. Kode. Pada bendera merah putih, hormat! Right! Merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Ya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, and share. jasa para pahlawan syuhada bangsa kita yang telah rela mengorbankan jiwa raganya
untuk tegaknya bangsa dan negara tercinta ini, saya mengajak seluruh peserta upacara untuk mengheningkan cipta seraya membaca surat Al-Fatihah. Hening cipta mulai. Selesai. Hadirin dan undangan dimohon duduk kembali. Pancasila. Dan 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pesan-pesan para pahlawan. Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak Patimura muda akan bangkit. Pesan pahlawan nasional Patimura. Selama benteng-benteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita menyerah kepada siapapun juga. Pesan pahlawan untuk kita semua saudara. Siapa tahu saling memanusiakan, siapa ingat saling mengingatkan, siapa
bakal lebih saling menghargai. Siri napace, lebih baik mati dengan kehormatan daripada hidup menanggung malu. Terus tegakkan kebenaran untuk kemaslahatan umum tanpa pandang bulu. Apapun yang terjadi, sebagai sosok tawaran kesatria yang sesungguhnya, pesan pahlawan Sultan Hasanuddin. Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata untuk membela cita-cita. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung pada bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Jangan gemar memperdaya sesama saudara dan sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan ibu pertiwi. Pesan pahlawan Bung Hatta. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akar. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Pesan pahlawan Insinyur Soekarno. Amanat pembina upacara. Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Menteri Agama, saya meminta semua peserta upacara yang tidak berada dalam barisan segera bergabung dengan barisan yang di bawah pohon mangga. Coba masuk di barisan. Baik, sambutan Menteri Agama pada upacara peringatan Hari Pahlawan Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali sambutan ini, izinkan saya atas nama Kementerian Agama mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2022 di lingkungan Kementerian Agama. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi dan membimbing kita semua dalam menjalankan tugas pengabdian. Hari ini, tepatnya tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati sebuah peristiwa besar yang menjadi tonggak perjuangan kemerdekaan, yakni Hari Pahlawan. Tentu bukan hanya sebuah peringatan Hari Pahlawan, karena ini adalah sebuah momen yang mengingatkan dan sekaligus membangkitkan jiwa pengorbanan kita sebagai bangsa Indonesia. Indonesia hari ini adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah perjuangan kemerdekaan para pendahulu. Mereka adalah bapak bangsa yang telah mengajarkan arti penting keteguhan dan konsistensi mengabdi bagi nusa dan bangsa. Tak diragukan lagi, para pendiri bangsa adalah putra terbaik yang telah meletakkan dasar-dasar kebangsaan dan telah mengantarkan Indonesia tumbuh menjadi kekuatan. Hari Pahlawan yang kita peringati setiap tanggal 10 November kembali memanggil seluruh anak bangsa untuk bangun dari mimpi, menyingsingkan lengan tangan, menghapus keluh kesah, menjadi semangat tanpa patah untuk selanjutnya bersama-sama melanjutkan pembangunan. Siapapun kita, apapun profesinya, mari menjadi abdi negara yang baik, teguh dan memiliki visi yang tajam. Tugas kita hari ini tentu tidaklah ringan. Jalan panjang pembangunan nasional telah dibentangkan, sementara tantangan pun tak kalah ringan, bahkan cenderung variatif dan penuh tantangan. Indonesia tahun ini menjadi tuan rumah pertemuan G20, G20,
Ini adalah momentum untuk kembali menegaskan eksistensi Indonesia sebagai salah satu negara maju yang siap menjadi leader bagi percaturan dunia. Kita adalah anak-anak bangsa yang seharusnya berada di garda terdepan membangun dan merawat Indonesia. Berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saatnya kita memberi pengabdian untuk dapat dirasakan oleh para penerus kita di masa yang akan datang. Bertepatan dengan Hari Pahlawan tahun 2022 ini, saya mengajak seluruh ASN Kementerian Agama untuk terus memberi yang terbaik, melahirkan inovasi yang akan mendorong pembangunan lebih kencang. Mari bertransformasi menjadi abdi negara yang amanah dan profesional, menempatkan Kementerian Agama sebagai rumah pengabdian. Jika para pahlawan dahulu mengorbankan nyawa demi memperjuangkan kemerdekaan, mari hari ini kita mengorbankan waktu dan pikiran untuk kemajuan pembangunan. Hari ini yang berbahagia, demikian sambutan ini saya sampaikan. Mari kita bersatu membangun bangsa. Berikan yang terbaik untuk bangsa dan agama. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Yakut Khalil Komas.